رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, salawat wa salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas perkara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama, Allah Subhanahu wa taala disifati di dalam Al-Qur'an dengan sebuah sifat yang kita sebut At-Tawwab. Apa itu arti At-Tawwab? At-Tawwab adalah Allah itu Tuhan yang senantiasa menerima ampunan hambanya sekalipun hambanya terus melakukan dosa berulang-ulang. Maka Allah menyebut dirinya dengan At-Tawwab, yang menerima ampunan sekalipun hambanya melakukan dosa berulang-ulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, hadis ini hadis qudsi, dikatakan dahulu ada seseorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia menyesali dosanya dan dia memohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, kata hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, Allah berkata, hambaku telah mengakui dosa-dosanya dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mampu mengampunkan dosa dan mampu juga menyiksa seseorang karena dosa. Kemudian orang tersebut mengulangi dosanya yang kedua kali. Dia minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata lagi, hambaku telah mengakui dosanya dan dia tahu bahwa ada Tuhan yang mampu mengampunkan dosa dan ada Tuhan yang mampu menyiksa karena dosa. Dua kali dia ulang dosanya. Ternyata dia ulang lagi dosanya yang ketiga kali. Tetap saja Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya hingga akhirnya Allah berfirman, Allah berkata, wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakukanlah apa yang kamu suka, aku telah mengampunkan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Masya Allah. Imam Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, jika seseorang melakukan dosa 100 kali, 1000 kali, lebih banyak dari itu, kemudian dia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis barusan adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang melihat hambanya yang bertaubat. Ada sebuah hadis dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya kalian semua, kata Rasulullah. Sebagaimana bahagianya seseorang ketika menemukan barang dia yang hilang. Kita taubat, Allah bahagia. Kita melakukan dosa, kemudian kita taubat, Allah terima taubat-taubat kita. Yang ketiga, apa tanda taubat kita itu dikatakan sebagai taubat yang benar? Yang pertama adalah tentu kita dalam keadaan muslim. Kalau kita tidak Islam, kemudian kita bertaubat saja tanpa melakukan syahadat, maka taubat kita tidak diterima. Yang kedua, orang yang bertaubat dan taubatnya sahih adalah mereka yang berusaha keras agar dosa-dosa yang pernah mereka lakukan tidak mereka ulangi kembali. Yang ketiga, dia mampu bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
Yang keempat, dia merasa malu kepada Allah untuk melakukan dosa. Yang kelima, dia tidak bertaubat ketika nafas dia sisa di kerongkongan, sebagaimana yang terjadi terhadap taubatnya Fir'aun. Ketika nafasnya sudah tersisa di kerongkongan, dia baru bertaubat dan taubatnya tidak sahih atau tidak benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang taubat seorang hamba. Yang pertama, kisah seorang perempuan dari kabilah Juhainah. Perempuan ini berzina kemudian hamil, dan beliau mengakui dosanya di hadapan Rasulullah SAW dan minta untuk disucikan. Maksudnya minta untuk didirikan hukum kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menghukum perempuan yang berzina ini dengan rajam. Meninggallah perempuan ini, dan ketika Rasulullah SAW hendak menyolatkan perempuan tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab marah kepada Rasulullah. Rasulullah, engkau menyolatkan orang yang berzina. Kemudian Rasulullah menjawab, taubatnya perempuan ini jika dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka taubatnya akan mencukupi semuanya. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak sengaja melihat perempuan Ansor sedang mandi. Kemudian merasa hal itu adalah dosa yang besar. Dia takut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat karena dosanya yang dia perbuat. Akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman melarikan diri menuju gunung di antara Makkah dan Madinah. 40 hari dia menyendiri menyesali dosa-dosanya, hingga akhirnya Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Allah memberikan salam kepada Nabi Muhammad dan memberitahukan, jika hambaku ini Sa'labah bin Abdurrahman melakukan dosa sepenuh bumi, kemudian dia bertaubat kepadaku, maka aku akan mendatanginya dengan ampunanku sepenuh bumi juga. Untuk yang selanjutnya, ada yang bertanya bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bisa bertaubat kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat taubat. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh niat dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat sholat taubat atas dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Rakaat pertama dan kedua bebas membaca ayat apa saja, kemudian salam, sudah terlaksanalah sholat taubat. Setelah selesai sholat taubat, tentu kita lanjutkan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim min kulli ma'siyatin, kecil dan besarnya memohon ampunkan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Wassallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.